Beragam cara mengolah atau memasak makanan bisa dipanggang, digoreng, juga dibakar. Konon sensasi masakan dengan cara tersebut lebih meningkatkan selera makan. Tapi ingat, ada resiko kesehatan yang serius akibat cara memasak makanan yang salah. Lantas, gangguan penyakit apa yang bisa mengancam di balik lezatnya aroma masakan? Dengan suhu yang tinggi dan minyak yang berulang kali digunakan. Dr. Maria Haryono, spesialis gizi klinik, akan memaparkan secara tuntas. Mengolah makanan sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak disadari. Kita tahu kadang-kadang ada yang memasak sendiri ataupun ada juga yang asupan makanan sehari-harinya mau tidak mau harus membeli di luar. Bagaimanapun proses ini butuh pengolahan. Nah, disadari atau tidak disadari, proses pengolahan makanan ternyata mempengaruhi nilai gizi makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sebelumnya kita kenal dulu nih, ada banyak cara orang mengolah makanan. Mulai dari mempersiapkan, dipotong-potong, kemudian dicuci bersih, ada yang harus direndam, kemudian lagi dengan berbagai teknik masakan, ada yang harus direbus dahulu, ada yang kemudian ditumis pakai bumbu dan menggunakan sedikit minyak, atau ada yang direbus jangka panjang yang lama, bahkan ada yang juga dipanggang atau dibakar di atas api. Nah, bahan-bahan makanan ini sebenarnya tujuannya adalah baik untuk memperbaiki cita rasa supaya orang yang mengonsumsi makanan tersebut tentunya memperoleh kenikmatan dan juga bonus nilai gizi yang baik bagi tubuhnya. Jika Anda gemar memanggang daging di atas arang atau menumis sayur dengan waktu yang cukup lama, hati-hati, salah mengolah bisa mengurangi kandungan di dalamnya. Lantas, benarkah makanan yang diolah terlalu matang bisa merubah kandungan gizinya? Simak jawabannya berikut ini. Pada sayuran, jika kita olah, beberapa sayur akan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Contohnya, begitu kita mengolah brokoli, kita rebus, ini biasanya strukturnya menjadi lebih mudah dicerna, kemudian beberapa efek seperti vitamin K-nya bisa lebih terjaga. Namun, untuk beberapa jenis vitamin lainnya seperti vitamin yang larut air seperti vitamin C, ini bisa saja kadarnya menjadi berkurang. Tetapi proses ini biasanya berbeda jenis sayuran, berbeda teknik pengolahan, lama merebusnya ini pun akan mempengaruhi komposisi nutrisi secara berbeda-beda. Untuk lebih gampangnya, sayur yang diolah dengan cara direbus menggunakan air yang banyak, ini biasanya zat gizi berupa vitamin larut airnya lebih mudah hilang. Jadi proses mengolah untuk sayur-sayuran alangkah baiknya kalau tidak terlalu lama dipanaskan atau direbus dalam jangka waktu yang lama, apalagi menggunakan suhu yang terlalu tinggi. Ini tentunya untuk mencegah hilangnya nutrisi-nutrisi yang kita harapkan. Nah, bagaimana dengan bahan makanan sumber protein yang biasanya ada dari tahu, tempe, kemudian lagi daging ayam, ikan, daging sapi, dan lain-lain. Perlu Anda ketahui bahwa proses memasak untuk sumber protein ini sebenarnya baik adanya, yaitu menghilangkan sumber bakteri atau kuman yang mungkin tidak baik untuk saluran cerna kita atau untuk tubuh kita secara keseluruhan. Tetapi proses memasak yang terlalu lama ini tentunya akan mempengaruhi pula struktur dalam makanan yang kita olah, terutama protein. Biasa kita tahu ada yang mengenal makanan kalau dibakar, dipanggang terlalu lama katanya akan menimbulkan resiko kanker. Benarkah atau tidak? Ternyata memang penelitian menunjukkan bahwa makanan yang dipanggang di atas bara api yang panas sekali dalam durasi yang cukup lama, ini ternyata akan beresiko menimbulkan zat-zat karsinogenik yang biasanya kita kenal zat karsinogenik itu berpotensi menjadikan kanker. Sayangnya berapa banyak zat karsinogenik ini yang batas amannya perlu kita ketahui, belum ada guideline yang bisa menunjukkan. Tetapi banyak penelitian yang menunjukkan cukup kurangi konsumsi bahan-bahan makanan yang diolah terlalu lama atau dikatakan overcook. Karena bonus yang kita dapatkan pasti banyak. Di antaranya selain menghindari kanker atau kanker akibat proses tadi ya yang terlalu lama dimasak kemudian timbul sampai menjadi arang. Ternyata dengan mengurangi konsumsi daging merah ini juga mampu mengurangi resiko terhadap penyakit
jantung, dan pembuluh darah. Selain itu juga mampu mengurangi kadar kolesterol bagi orang-orang yang memang beresiko. Ya, jadi manfaat baik kalau kita dapatkan dengan menghindari konsumsi bahan-bahan makanan yang overcook, kemudian kita perhatikan proses pengolahannya, ternyata efek terhadap kesehatan tubuh kita sangat luar biasa. Sate atau ikan bakar akan memberikan cita rasa yang berbeda. Begitu juga dengan tumisan sayur dimasak dengan kematangan yang maksimal. Namun adakah dampak buruk jika mengonsumsi makanan terlalu matang? Salah satu contoh makanan yang biasa nikmat sekali kita konsumsi adalah sate. Jadi siapa yang gak kenal sate ya? Nah, sate sebenarnya proses memasaknya biasanya di atas bara api dalam waktu beberapa saat. Biasanya cukup lama ya, karena kita butuh sate ini dagingnya harus mateng. Nah, proses yang terlalu lama ini otomatis akan menjadikan ketambahan yang tadi namanya karsinogenik atau zat-zat yang beresiko menimbulkan kanker atau kanker. Kita tentunya tidak mau ya bahwa ada zat-zat yang kemudian kanker prostat, kemudian kanker pankreas atau jenis kanker yang lain yang mungkin bisa dipicu oleh makanan yang kita konsumsi. Nah, bagaimana dengan sate? Sate bisa menjadi makanan yang sehat, asalkan kita tahu bagaimana cara mengolah dan juga cara mengonsumsinya tentunya. Ada baiknya makanan yang mau dibuat sate atau dibakar sebaiknya dimarinasi dahulu atau namanya di-pre-cook dulu. Jadi dimatangkan sebelum proses pembakaran di atas bara api supaya proses saat kita membakarnya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Ini juga salah satu upaya untuk mengurangi terbentuknya karsinogenik tadi. Kemudian kalau sudah terlanjur dimasak kemudian timbul arang-arangnya seperti bagaimana? Ada baiknya hitam-hitam yang sudah mulai timbul ini tidak dikonsumsi tetapi dibuang terlebih dahulu agar kita terhindar dari yang namanya zat karsinogenik tadi. Saya Dr. Maria Haryono, MGC, spesialis gizi klinik Vinem untuk Hidup Sehat Plus.